Peluang batang, peluang cabang, dan itu beralih menjadi batang. Nah, inilah yang diolah menjadi. Hanya kita mengapresiasi bonsai sehingga untuk kedepannya akan membuat kita, kawan-kawan kita di sini itu bisa lebih menghasilkan karya seni yang lebih bagus lagi. Jadi tujuan daripada apresiasi siang ini adalah untuk membuka wawasan kita, membuka wawasan kita, dan kebetulan banyak senior-senior di sini dan beliau-beliau udah menjadi juri, jadi mempunyai apresiasi yang lebih tinggi dari kita lah ya. Jadi kita mencari ilmu dari beliau-beliau ini, moga-moga bermanfaat untuk kita semua untuk kedepannya, sehingga kita sebagai pecinta seni bonsai, kemudian pembuat bonsai, sehingga nanti menghasilkan karya-karya yang lebih bagus lagi, sehingga meningkatkan ekonomi kreatif ya. Jadi mungkin meningkatkan pendapatan kita kalau yang memang nantinya terjun ke dunia bonsai full ya, atau sebagai kolektor atau kolektor ya. Mungkin demikian aja karena udah panas, nanti kita jadi kering harus disiram, makanya untuk selanjutnya kita kasihkan bapak-bapak ini senior-senior kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk komunitas bonsai Lampung Barat. Mudah-mudahan di siang hari ini yang panas gini, anggap aja nggak panas karena semangat luar biasa. Untuk mempersingkat waktu, session ini akan kita bagi. Saya akan menyampaikan teori dan nanti kawan-kawan juri yang lain akan turun ke lapangan beserta dengan komunitas. Apa yang ingin ditanyakan silakan, tapi menyangkut bonsai jangan yang lain ya. Oke. Sebagai pengetahuan umum, Indonesia itu adalah satu-satunya negara tropis yang bermain bonsai di dunia ini, tidak ada lagi. Oleh karena itu, jenis tanaman yang bisa kita produk untuk menjadi bonsai cukup kaya kita. Sampai saat sekarang ini kurang lebih ada 180 cabang PPBI, dan setiap cabang itu mempunyai ciri tanamannya. Seperti yang saya pelajari di Lampung Barat ini, ada pohon apa itu, kalaga ya, kaliage. Nah itu kan habitatnya tumbuh di sini baik. Jangan lalu pikir wah gimana ya kalau ngembangkan tanaman lain. Kamu itu bangun jadi salah satu ciri khas dari Lampung Barat. Dan kalian juga harus bangga ya, PPB itu adalah salah satu organisasi bonsai terbesar di dunia. Gak ada lagi yang ngalahkan PPBI. Ya negara-negara lain ada, tapi mereka bentuknya klub. Dan kalian harus membantu nama baik PPBI, karena bonsai kita 3 besar di dunia selain Jepang, China,
Bukan berarti ada urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3, enggak. Kalau kita berbicara masalah Junipers, Sinensis, Serpentis, kita tuh nggak ada apa-apanya sama Jepang. Dia number one. Kalau kita bicara Fusu, bisa bicara langsung atau Tokarpus, nggak ada apa-apanya kita sama China. Tapi mereka jangan coba-coba bicara cemara udang, kantigi, serut, banyak jenis tanaman tropis yang kita kuasai. Nah, itu kita nomor 1 di dunia. Cobalah kalian bantu mempertahankan itu. Mampu kan? Senang juga, semangatnya luar biasa. Pertama botani, yang kedua seni. Kalau kita bicara botani, itu ada salah, ada benar, dan ada yang tidak bisa ditawar. Wah, itu pohon saya subur kok, tapi nggak dipupuk, omong kosong. Musim panas pohon saya itu nggak disiram, dia tumbuh terus, omong kosong. Jadi kalau botani itu pasti, ini kita harus mendasari itu, karena objek yang kita gunakan itu makhluk hidup. Lalu yang kedua seni. Sampai saat sekarang ini banyak simpang siur. Simpang siur, bahwasanya namanya seni itu ada yang salah, ada yang benar. Bohong. Seni itu netral. Seni itu tidak harus. Di sini berapa jumlah pesertanya? Katakanlah 20. Itu ada 20 karakter seni. Gak bisa sama. Karena setiap pribadi itu punya selera. Kembangkan itu. Jangan lalu dengar teman. Wah, kalau dengar teman sekali sih oke. 2 kali agak bimbang, 3 kali innalillahi Tuhan. Jadi sekarang siapa yang datang ya, Anda boleh lihat, tapi tidak boleh pegang. Karena program yang ada mulai dari nol sampai dia jadi, itu adanya di diri kita sendiri, bukan di orang lain. Ada basic, ibaratnya lagu itu ada not, ya, do re mi fa sol la si do. Nah di bonsai juga itu. Nah setelah Anda semuanya mempunyai basic, terserah mau bikin apa, jangan ragu-ragu. Lalu nanti ragu-ragunya, bisa nggak juri mengapresiasi? Pasti bisa, kecuali petetan dia nggak bisa. Ya kalau tanaman toge suruh apresiasi bingung mereka apa gitu kan. Nah untuk mempersingkat waktu, kita bicara botani mungkin di sini mayoritas paham itu ya. Yang kita bicarakan masalah seni. Di dalam estetika seni itu ada 3 pemahaman. Yang pertama filosofi, yang kedua teori, yang ketiga ilmu. Filosofi itu ada 5 item. Yang pertama rekayasa. Yang namanya bonsai itu pasti dibuat, pasti direkayasa, nggak mungkin nggak. Kalau di alam bebas Anda dapat yang udah jadi bonsai itu kayaknya keajaiban. Jadi pasti bonsai itu direkayasa, dibuat. Dan objek yang kita gunakan itu adalah pohon yang hidup. Itu sifatnya dinamis. Dia tumbuh, berkembang, berubah. Nah, bagaimana caranya kita dengan makhluk sesama makhluk hidup bisa berdampingan secara damai? Jangan kita memaksakan kehendak. Yang ketiga, realis. Realis itu alam nih guru kita. Kalau kita juri-juri semuanya itu cuma provokator ya. Tapi kalau guru itu alam. Banyak contoh. Kok kita bisa tahu oh itu pohon cemara, oh itu pohon asam, pohon mangga. Kenapa? Karena dia mempunyai gerak irama garis khusus, spesialis buat dia.
artinya kalau di bonsai, lalu itu pohon apaan? Pohon kemenung. Modelnya model cemara, sah-sah saja itu. Tapi di alam itu guru kita. Lalu yang ketiga, keempat itu rasional. Dalam kita berkarya, kita harus membuat satu keseimbangan antara logika dan rasa. Di mana karya kita itu bisa dinilai, lalu wah apaan itu? Memang awalnya gitu kan. Tapi ada tapinya. Dalam rasional itu silahkan Anda mengembangkan karakter seni Anda, tidak ada masalah itu. Toh nanti areal ini yang akan menentukan apakah karya kita itu dihargai, dikagumi atau tidak. Inilah kontes. Dan di alam bebas itu dia tumbuhnya lebih dari 5 meter. Lalu dibuat kerdil. Begitu kita masuk ke situ kita jadi raksasa ya. Itu simbol yang kita buat, simbol. Dimana kita dalam berkarya itu kita harus membuat kesan dan pesan. Pesan dulu apa kesan dulu ya? Pesan dulu. Ya. Kalau pesan dulu nggak ada apa-apanya itu. Kita terkesan dulu baru kita bisa membaca pesan apa yang ingin disampaikan oleh si pembonsai. Nah itu filosofinya. Kalau kita bicara teorinya, seni. Dalam bonsai ini kita lihat hanya akan gerak irama garis yang dia itu berbeda pengertiannya. Pertama kali lahir bonsai, boleh disebut itu klasik, aliran naturalis. Pengertian aliran naturalis itu adalah penampilan bentuk irama garis yang seutuhnya dan sewajarnya, sederhana. Itu contohnya ada 5 gaya dasar: tegak lurus, tegak berliku, miring, rebah, menggantung. Itu gaya. Garis gayanya itu dimulai dari pangkal akar sampai ujung batang. Itu. Nah yang kedua, ekspresionis. Ekspresionis itu pengertiannya adalah gerak irama garis yang mengandung arti tersendiri. Nah dalam ekspresionis ini kita tidak bisa menyebutkan lagi gaya, tapi model. Hayal. Bagi si penikmat berbeda hayalannya. Ada juga model tumbuh di batu. Garis hayalnya di dalam batu, kita kan berhayal. Akarnya kemana itu? Ada juga model mencengkeram batu. Lalu ada juga yang namanya berakar gantung. Akar gantung itu jadi garis hayal. Kalau dia akar gantung, biasanya kalau kurang paham geleng kepalanya nih. Tapi kalau mangut-mangut pasti paham dong. Ya kalau kurang paham nanti tanya sama juri ya di lapangan. Lalu setelah itu pemahaman ketiga itu adalah ilmu. Dalam ilmu itu bagaimana caranya kita mengembangkan namanya ruang, yang namanya dimensi, komposisi, proporsi, perspektif, dan keseimbangan. Contohnya gini, dimensi, paham nggak dimensi? Ngerti nggak?